Jika kita baca di buku IPA, matahari tersusun atas sebagian besar unsur hidrogen dan helium, masing-masing sekitar 71% hidrogen dan 27,1% helium. Selain itu, terdapat beberapa unsur-unsur lain dengan persentase yang kecil. Misalnya 0,9% hidrogen, 0,4% karbon, dan unsur-unsur lainnya. Bintang-bintang lain semisal Proxima Centauri, Vega, Debaran, Rigel, dan lain-lain juga sudah diketahui unsur-unsur yang terdapat di dalamnya. Pertanyaannya, bagaimana ilmuwan bisa tahu unsur-unsur apa saja yang ada di matahari dan bintang? Padahal jarak matahari sangat jauh, apalagi bintang-bintang lainnya. Belum ada alat buatan manusia yang bisa mendarat dengan selamat di matahari, apalagi bintang-bintang. Bintang terdekat selain matahari, yakni Proxima Centauri, jaraknya 4,2 tahun cahaya. Butuh 4 tahun lebih bagi cahaya untuk mencapainya. Wahana luar angkasa seperti Voyager akan membutuhkan waktu 73.000 tahun untuk sampai ke sana. Dengan jarak sedemikian jauh, bagaimana ilmuwan bisa tahu unsur-unsur apa saja yang ada di sana? Apakah mereka hanya asal menebak, atau menggunakan jin, atau hanya ngarang? Inilah pentingnya ilmu pengetahuan. Dengan ilmu pengetahuan, melalui serangkaian eksperimen dan pengujian, manusia mampu menemukan metode untuk mengetahui unsur-unsur pada benda-benda langit yang jaraknya tak terjangkau. Pada tahun 1814, Joseph Ritter von Fraunhofer, seorang ilmuwan Jerman yang juga pembuat lensa optik, membuat alat spektroskopi. Alat ini menguraikan cahaya menjadi spektrum warna. Pada prinsipnya sama dengan prisma yang menguraikan cahaya matahari menjadi spektrum pelangi. Hanya saja, prisma ini ditambahi serangkaian lensa sehingga spektrum tersebut dapat diamati lebih jelas dan detail. Ketika mengamati spektrum warna dari sinar matahari, Fraunhofer menemukan garis-garis gelap tipis pada spektrum sinar matahari. Awalnya, ia mengira itu karena pengaruh lensa atau prisma pada alat. Namun, ketika diganti dengan lensa yang lain, garis-garis itu tetap muncul. Ia juga menemukan bahwa bintang-bintang di langit ketika diamati dengan alat tersebut juga menghasilkan spektrum dengan garis-garis gelap. Fraunhofer kemudian menduga garis-garis itu akibat pengaruh atmosfer. Tetapi ketika diamati, pola garis-garis tersebut berbeda-beda antara matahari dan bintang. Juga setiap bintang ternyata juga berbeda-beda. Jadi, pola garis-garis tersebut bukan karena atmosfer, melainkan berasal dari sumber asalnya, dari matahari dan bintang-bintang itu sendiri. Sampai akhir hayatnya, Joseph von Fraunhofer tidak mengetahui apa sebenarnya penyebab garis-garis tersebut. Namun, sebagai penghargaan atas temuannya, garis-garis itu hingga sekarang dinamai sebagai Fraunhofer Lines atau garis-garis Fraunhofer. 33 tahun setelah meninggalnya Fraunhofer, yakni pada tahun 1859, dua orang ilmuwan Jerman, yaitu Gustav Robert Kirchhoff dan Robert Wilhelm Bunsen, berhasil menguak misteri tentang garis-garis Fraunhofer. Dalam percobaannya, mereka memanaskan berbagai macam unsur hingga menyala. Ketika dilihat dengan spektroskop, spektrum dari cahaya yang dihasilkan tersebut juga memiliki garis-garis Fraunhofer. Setiap unsur memiliki pola unik sendiri-sendiri, mirip seperti barcode. Jadi, disimpulkan bahwa garis-garis Fraunhofer yang ada pada spektrum sinar matahari disebabkan oleh unsur-unsur yang ada di matahari. Demikian juga dengan bintang-bintang. Dengan membandingkan garis-garis pada spektrum sinar matahari dengan catatan pola spektrum hasil pengamatan di laboratorium, diketahui bahwa unsur utama penyusun matahari adalah hidrogen dan helium. Akhirnya, unsur-unsur penyusun bintang juga dapat diketahui. Pada tahun 1882, astronom Amerika Edward Charles Pickering mengembangkan metode untuk memotret spektrum bintang-bintang secara bersamaan. Ia membentuk tim yang terdiri dari 80-an wanita untuk menganalisa foto spektrum bintang tersebut dan mengklasifikasinya. Pickering memilih para wanita sebagai anggota timnya karena dianggap lebih teliti. Mereka mengklasifikasi unsur-unsur dari ratusan ribu bintang yang berhasil dipotret. Saat ini,
Dengan peralatan yang semakin modern dan presisi, unsur-unsur penyusun bintang dapat diketahui dengan lebih akurat hingga presentasinya. Bagaimana garis-garis Fraunhofer dapat terbentuk? Untuk memahaminya, mari kita lihat spektrum cahaya, misalnya dari matahari, yang berupa spektrum warna pelangi. Cahaya pada dasarnya adalah gelombang elektromagnetik. Frekuensi yang berbeda menghasilkan panjang gelombang yang berbeda, dan panjang gelombang yang berbeda menghasilkan warna yang berbeda. Pada spektrum cahaya tampak, warna merah memiliki frekuensi paling rendah. Kemudian, frekuensi yang lebih tinggi yakni jingga, kemudian kuning, hijau, nila, dan tertinggi ungu. Di atas ungu ada ultraviolet, namun mata manusia tak mampu melihatnya. Jadi, panjang gelombangnya merah adalah yang paling panjang dan ungu yang paling pendek. Spektrum ini dapat diurai menjadi ribuan bahkan jutaan bagian. Masing-masing bagian memiliki level energi tertentu. Kemudian, unsur, misalnya hidrogen, helium, atau oksigen, tersusun atas atom-atom. Atom terdiri dari proton, neutron, dan elektron. Elektron yang mengelilingi inti atom juga memiliki level energi tertentu. Ketika gelombang elektromagnetik melewati elektron, maka gelombang dengan level energi yang sama dengan elektron tersebut akan diserap. Ini artinya gelombang cahaya dengan frekuensi tertentu akan diserap oleh elektron, sehingga frekuensi tersebut hilang karena diserap. Hasilnya, pada spektrum cahaya, frekuensi tertentu tersebut menjadi gelap karena sudah diserap oleh elektron pada atom penyusun bintang tersebut. Jadi, itulah cara mengetahui unsur penyusun matahari dan bintang-bintang.